Beastmaster, bab 327 sampai dengan 328. Bab 327 kesepakatan yang menyenangkan. Untung untuk semua. Su Lin langsung terdiam. Itu memang salah satu aspeknya. Sama seperti tentara dan penjinak binatang buas di kota. Ketika pertempuran dan krisis sesungguhnya datang, mereka tidak punya banyak waktu untuk beristirahat sebagian besar waktu. Asalkan lukanya berhenti berdarah. Masalah kesehatan mental apa? Mereka harus segera terjun ke pertempuran berikutnya. Meskipun Su Lin berasal dari latar belakang akademis, dia menyadari hal ini, dan ide Qiao Bai tidak salah. Jadi, Su Lin melakukan apa yang diinginkan Qiao Bai. Dia segera memulai pertarungannya melawan Qiao Bai. Shen Ruoyan dan Shen Ruowan mendengarkan percakapan antara keduanya, dan keheningan pun tak dapat lebih tenang lagi. Pada saat yang sama, semangat juang yang kuat dan niat untuk mengejar ketinggalan muncul jauh di dalam diri mereka. Memang benar bahwa Qiao Bai adalah seorang jenius. Memang benar bahwa Qiao Bai memiliki bakat hebat. Mereka juga jenius. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa direkomendasikan ke Universitas Honghu sejak awal? Melihat seberapa jauh Qiao Bai telah meninggalkan mereka, meskipun mereka tahu dalam hati bahwa mustahil untuk sepenuhnya mengejar Qiao Bai, itu tidak berarti mereka harus menyerah sepenuhnya. Kejar mereka sebanyak mungkin. Kita akan mengejarnya, betapapun kecilnya yang kita mampu. Namun, saat dia memikirkannya, tatapan Shen Ruoyan masih tertuju pada ular perak giok milik Qiao Bai. Ular perak giok ini sungguh istimewa. Keterampilan atribut naga. Anda dapat mempelajarinya dengan mudah. Ini bukan sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan mengatakan bahwa seseorang memiliki garis keturunan makhluk luar biasa beratribut naga. Pasti ada sesuatu yang lebih istimewa tentang tempat ini yang tidak diketahuinya. Yang paling memikat Shen Ruoyan adalah atribut bawaan ular perak giok, air. Karena alasannya sendiri, Shen Ruoyan mengkhususkan diri pada hewan peliharaan atribut air dan es. Dia tahu banyak tentang berbagai situasi yang mungkin terjadi dengan hewan peliharaan dengan atribut air dan es, jika bukan entry ensiklopedia. Tetapi dia belum pernah melihat yang seperti ular perak giok milik Qiao Bai sebelumnya. Shen Ruowan melirik adiknya dan langsung tahu apa yang sedang dipikirkannya. Saya tidak meragukan kemampuan Profesor Qiao Bai. Tapi inilah masalahnya. Mengapa seseorang harus membantu Anda? Shen Ruowan berkata dengan lembut. Shen Ruoyan menatap sekeliling dan memastikan tidak ada seorang pun yang memerhatikan mereka. Shen Ruoyan lalu menoleh ke adik perempuannya. Dia berbisik di telinganya. Apakah menurutmu mungkin jika aku menggunakan sumber dayaku untuk bertukar dengan Qiao Bai? Saat dia berbicara, suara Shen Ruoyan semakin pelan hingga Shen Ruowan pun tidak dapat mendengarnya lagi. Keduanya saling berpandangan. Perasaan mereka cukup rumit. Yang lainnya tidak tahu. Namun, Shen Ruowan tahu apa yang dimaksud saudara perempuannya dengan sumber daya. Kedua saudari itu mampu membuat kontrak dengan makhluk-makhluk supernatural unsur khusus. Bakat mereka sendiri adalah satu hal, tetapi dukungan dari keluarga mereka adalah hal lain. Hengxi, keluarga Shen. Keluarga mereka tinggal di Hengxi, pusat kota bintang. Karena itu, kedua saudari itu, bersama para penjinak binatang buas lainnya dalam keluarga, biasanya akan memasuki kota bintang. Dia belajar di Universitas Xincheng. Mereka yang memiliki bakat bagus akan memasuki Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut pusat setelah lulus. Mereka yang kurang berbakat bergabung dengan tim eksplorasi, atau penjaga kota dan legiun yang ditempatkan di dekatnya. Fokus utamanya adalah berputar di sekitar Xincheng, bertarung sampai mati melawan makhluk luar biasa di luar pulau. Terpencil, sisi yang beratnya sangat berat. Akan tetapi, sumber daya yang dapat disediakan keluarga Shen untuk melatih para penjinak binatang ini juga sangat besar. Selama seseorang benar-benar memiliki bakat dan merupakan bakat yang menjanjikan, keluarga Shen akan memeliharanya dengan cara apapun. Shen Ruoyan dan Shen Ruowan adalah penjinak binatang paling hebat di keluarga Shen generasi ini. Sumber daya yang dapat mereka akses jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh penjinak binatang biasa. Di antara sumber daya Shen Ruoyan adalah yang terkait dengan hewan peliharaan atribut air, yang awalnya merupakan sumber daya yang hanya dapat digunakan oleh monster air, es air,
atau hewan peliharaan atribut air lainnya setelah mencapai peringkat ke-7. Sekarang, dia berpikir untuk membuat perubahan. Qiao Bai tidak menyadari pikiran Shen Ruoyan saat ini. Setelah pertandingan sebelumnya dengan Niu Jue, Qiao Bai menarik napas dalam-dalam. Sedikit penyesalan di matanya. Gerakan terakhir. Hampir sampai. Kami hampir menang. Bukannya mereka meremehkan lawannya. Dilihat hanya dari kekuatan kertasnya. Hewan peliharaan Qiao Bai tidak lebih lemah dari hewan peliharaan Niu Jue. Namun, kekuatan hewan peliharaan tidak dapat dinilai berdasarkan satu faktor saja. Terutama dalam pertarungan 1 lawan 1, berbasis giliran, dan eliminasi pecundang. Pilihan hewan peliharaan Beastmaster dan kendali atas kemampuan mereka, serta kerjasama antara hewan peliharaan, sangatlah penting. Penting dalam setiap aspek. Namun, dalam hal ini, Yo White, baiklah. Dia seorang jenius. Hanya saja masih sedikit kalah dibanding Niu Jue yang berpengalaman. Melihat ekspresi kesal Qiao Bai, Niu Jue memutar matanya ke arah Qiao Bai tanpa sopan santun, omong kosong. Jika aku kalah darimu di sini, itu akan mengerikan. Sambil berbicara, Niu Jue melambaikan tangannya yang besar dan menyerupai kipas. Wajahnya menampakkan ekspresi jijik yang tak terlukiskan. Apakah kamu benar-benar mengira dia tidak punya harga diri? Kalah dari Qiao Bai, seorang profesor muda yang meneliti evolusi hewan peliharaan. Belum lagi level Qiao Bai lebih rendah darinya. Kalau dia benar-benar kalah, di mana harga dirinya akan dia taruh? Akan tetapi, meski berkata demikian, Niu Jue juga sangat ketakutan. Niu Jue dengan tulus mengakui bahwa bakat Qiao Bai dalam pertarungan hewan peliharaan jauh lebih hebat dari yang ia bayangkan. Qiao Bai mengatakan dia hampir menang. Hal yang sama berlaku untuk Niu Jue. Dia hampir kalah. Memikirkan hal ini, Niu Jue menatap Qiao Bai lekat-lekat, dan membayangkan wajah Qiao Bai yang masih terlalu muda dalam benaknya. Kebaikan, jika Qiao Bai masih ingin berpartisipasi dalam kompetisi penjinak binatang nasional tahun depan, dia tidak akan menghentikannya. Mungkin dengan begitu dia dapat memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang menaruh hati pada Qiao Bai, dan memberi tekanan pada Qiao Bai, sehingga menimbulkan kekacauan. Batuk-batuk, ini sama sekali bukan tindakan pembalasan yang melanggar hukum. Ini masuk akal. Ini acara resmi. Penjinak binatang pada dasarnya adalah jenis binatang berkaki 4 yang melahap uang. Jumlah uang berapapun tidak akan terasa terlalu banyak. Saat giliran Qiao Bai melawan Su Lin, meski ia berpengalaman, penampilannya tidak jauh lebih baik dari sebelumnya. Pendekatan Su Lin terhadap masalah ini memiliki nuansa akademis. Berbicara secara logis, Qiao Bai telah belajar di Akademi Penjinakan Binatang tingkat lanjut, jadi dia seharusnya memiliki beberapa pengalaman dan lebih mengenalnya. Namun, baru setelah benar-benar bertarung satu sama lain, seseorang dapat menemukan perbedaannya. Pendeknya, kedengarannya familiar, ketanyaannya, sungguh tidak nyaman untuk benar-benar melawan mereka. Itu sangat tidak nyaman. Saya merasa tidak enak. Itu jauh lebih menyakitkan dari apa yang saya bayangkan. Sama seperti trik-trik kecil yang Qiao Bai tidak ketahui sebelumnya, Su Lin juga mengetahui lebih banyak trik-trik kecil tentang pertandingan ring. Dia selalu berhasil berada tepat di garis, membuat Qiao Bai merasa tidak nyaman, tetapi tanpa benar-benar melakukan pelanggaran. Qiao Bai. Tatapan Qiao Bai ke arah Su Lin tanpa sadar berubah menjadi tatapan membunuh. Su Lin tidak takut dengan pemandangan itu. Ia malah tersenyum tipis, menyentuh lembut dua tahi lalat kecil di sudut mulutnya, dan menatap Qiao Bai dengan tatapan geli sekaligus serius. Bagaimana? Apakah kemampuanku akan memuaskan Profesor Qiao Bai? Su Lin berkata dengan lembut. Puas, meskipun agak tidak menyenangkan. Qiao Bai harus mengakui bahwa itu memang cukup bermanfaat. Dia tidak pernah menyangkalnya. Su Lin terkekeh lagi. Matanya kembali mengeras, karena kau bertekad untuk berpartisipasi dalam kompetisi penjinak binatang nasional. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepadamu. Aku hanya bisa membiarkanmu merasakan sendiri kekuatan para penjinak binatang yang mungkin kau temui. Kekuatan Qiao Bai melampaui ekspektasi Su Lin. Namun karena beberapa alasan, Su Lin juga merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus diterima begitu saja.
Ilusi. Ilusi. Sulin segera menyingkirkan semua ide tidak dapat diandalkan yang ada dalam pikirannya. Tatapannya ke arah Qiao Bai menjadi serius lagi. Qiao Bai sangat kuat, namun Qiao Bai bisa menjadi lebih kuat. Namun, dalam waktu yang terbatas ini, prioritas utamanya adalah melakukan pekerjaannya. Terakhir, pertarungan antara Qiao Bai dan Sulin pun berakhir dengan kekalahan. Kembali di ruang tunggu, ekspresi Qiao Bai tetap sangat tenang. Mereka sama sekali tidak patah semangat atas dua kekalahan beruntun yang baru saja mereka derita. Tidak ada orang lain yang menatap aneh pada Qiao Bai karena dua kekalahan beruntunnya. Gagal, bukankah ini hal yang normal? Jika Qiao Bai benar-benar dengan mudah mengalahkan Niu Jue atau Sulin dalam pertandingan 5 lawan 5, masakan mereka akan dipertanyakan keberadaannya? Mungkin ada perbedaan antara orang-orang. Namun perbedaannya tidak boleh dibesar-besarkan sejauh ini. Mari kita tinggalkan jalan keluar bagi orang biasa. Ayo, kita semua melakukan tanya jawab bersama. Sulin menyaksikan Qiao Bai membawa semua hewan peliharaan yang terluka ke dalam kotak medis sebelum melambaikan tangan padanya. Pertempuran merupakan cara penting untuk menguji kekuatan diri sendiri. Analisis postmortem juga merupakan langkah yang sangat penting, terutama dalam pertandingan ring. Seringkali, dengan meninjau kinerja masa lalu, seseorang dapat mengidentifikasi kekurangan, mengenali kelemahannya, dan mencoba memperbaikinya. Proses mengidentifikasi dan mengatasi segala kelalaian atau kekurangan berlangsung sekitar 2 jam. Pikiran Qiao Bai tidak berkabut. Namun, saudara perempuan Shen dan Fu Tianguang, yang datang dari samping, sedikit pusing. Tidakkah kau berpikir, rasanya seperti saya menghadiri kuliah yang panjang? Ya, ini kelas besar di mana kita belajar 1 lawan 1, dan guru mengawasi kita dengan saksama dan mengajukan pertanyaan. Ketiganya saling berpandangan dan melihat kesedihan yang sama di mata masing-masing. Nyata, sungguh menyakitkan. 2 jam, selain minum air, pergi ke toilet, dan ketika perawatan hewan peliharaan Qiao Bai berakhir, tidak ada waktu istirahat lainnya. Qiao Bai, sambil memeluk binatang peliharaannya, bertukar pengalaman dengan Niu Jue dan Sulin, dan tidak tampak lelah sama sekali. Shen Ruoyan, Shen Ruowan, dan Fu Tianguang tak kuasa menahan diri untuk bertukar pandang lagi. Menakutkan, mereka sudah bisa membayangkan betapa mengerikannya Qiao Bai jika dia berada di sekolah dan kelas yang sama dengan mereka, tetapi mereka belum bisa berpuas diri tentang hal ini. Berpikir tentang betapa hebatnya Qiao Bai namun betapa kerasnya dia bekerja, dan kemudian melihat mereka bertiga tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Tidak jelas berapa lama ledakan antusiasme ini akan berlangsung, tetapi setiap hal kecil yang dapat kita pertahankan adalah hal yang baik. Qiao Bai, apakah kamu bebas sekarang? Shen Ruoyan melihat bahwa pengarahan antara Qiao Bai, Niu Jue, dan Sulin akhirnya berakhir, dan dia segera memanfaatkan kesempatan itu. Dia menceritakan semua pikirannya sebelumnya kepada Qiao Bai. Begitulah adanya. Shen Ruoyan menatap Qiao Bai dengan sungguh-sungguh dan tulus. Sumber daya ini bermanfaat bagi makhluk gaib akuatik. Anda dapat mempercayainya. Sebagai balasannya, aku harap kau bisa mengajariku cara membesarkan hewan peliharaan dengan lebih baik. Shen Ruoyan mengemukakan kondisi dan kebutuhannya. Sisanya terserah pada Qiao Bai. Baik Niu Jue maupun Sulin tidak berbicara. Ini adalah masalah pribadi Qiao Bai. Tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun tentang hal itu. Sebagai seorang profesor penelitian evolusi hewan peliharaan, Qiao Bai tentu memiliki kekuatannya sendiri di bidang ini. Begitu pula ide dan keputusannya sendiri, dan tidak membutuhkannya untuk memberikan lebih banyak pengetahuan kepadanya. Saya memikirkannya. Sulin adalah orang pertama yang mengucapkan selamat tinggal. Jadi, sesi tanding hari ini sudah selesai. Sulin tersenyum dan berkata, totalnya sudah sekitar 5 jam, kan? Lupakan saja yang sedikit itu. Qiao Bai tidak keberatan. Dia tidak peduli dengan jumlah yang sedikit. Dan Sulin, penjinak binatang tingkat keempat, juga tidak terlalu peduli. Tidak ada gunanya menolak ajakan satu sama lain. Aku juga, hitung saja 5 jam.
Niu Jue melambaikan tangannya. Setuju. Ini informasi kontakku. Niu Jue mengeluarkan ponselnya. Kalau kamu tertarik pergi ke area terlarang Star City nanti, kabari aku ya. Nanti aku rekomendasikan tim eksplorasi untukmu. Sulin memelototi Niu Jue, lalu berbalik menatap Qiao Bai dan mengeluarkan ponselnya sendiri. Orang ini mengalahkanku. Nada bicara Sulin masih mengandung sedikit ketidaksenangan yang tak terkatakan. Mari bertukar informasi kontak. Sambil berbicara, Sulin menghela napas. Sebenarnya, dibandingkan dengan berpartisipasi dalam kompetisi penjinak binatang nasional, aku lebih menyarankanmu untuk menghadiri Akademi Penjinak Binatang tingkat tinggi pusat. Bahkan setahun, dengan bakatmu, kamu seharusnya bisa lulus dengan lancar, kan? Sulin mengatakan ini dengan sangat tulus. Shen Ruoyan dan Shen Ruowan berdiri di samping, menatap Sulin dengan ketakutan besar di mata mereka. Dia melihat sekelilingnya, bertekad untuk tidak menatap Qiao Bai. Kebaikan, orang kejam yang lulus dalam setahun. Mereka tidak tahu apakah ada akademi penjinakan binatang tingkat lanjut di wilayah lain yang pernah muncul. Namun selama bertahun-tahun, Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut pusat tidak pernah menghasilkan orang sekejam itu. Hanya penjinak binatang tingkat ketiga yang diizinkan memasuki akademi. Namun lulus, tidak semudah itu. Bahkan penjinak binatang tingkat kelima pun tidak begitu pandai dalam hal itu. Seperti Sulin, seorang penjinak binatang yang belum lulus dari Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut pusat dan masih bekerja keras untuk menerobos ke posisi kontrak ke-6. Belum lagi, Akademi Penjinak Binatang Pusat Tinggi memiliki persyaratan lain bagi siswanya untuk lulus. Membuat Qiao Bai lulus dalam 1 tahun. Yah, itu hal yang sangat sulit. Mengenai pernyataan Sulin, Shen Ruoyan dan Shen Ruowan tidak sepenuhnya menyadari situasi tersebut. Idenya, mungkin untuk memikat orang terlebih dahulu. Yuk pancing mereka dulu, baru bicara. Mengingat bakat Qiao Bai, masuk ke Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut pusat tidaklah sulit. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa keluar? Bab 328 Mantan Pelatih Hewan Peliharaan Atribut Terbang. Batuk-batuk, itulah masalah Qiao Bai. Itu tidak ada hubungannya dengan Sulin. Qiao Bai tidak memikirkan semua itu. Dia sama sekali tidak tertarik untuk bersekolah. Sudahlah, Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Lalu saya menambahkan Niu Jue dan Sulin di ponsel saya. Saya bisa bertanya apakah saya butuh sesuatu. Sulin dan Niu Jue. Mengapa? Itu tulus. Hal ini membuat mereka terlalu malu untuk terus mencoba menipu Qiao Bai. Sudahlah, anak itu sudah tumbuh dewasa. Jika anak Anda memiliki ide sendiri, biarkan mereka mengikutinya. Setelah melihat Niu Jue dan Sulin pergi, Qiao Bai mulai merenungkan apa yang baru saja dikatakan Shen Ruoyan. Pertukaran sumber daya, apa sebenarnya itu? Qiao Bai menatap Shen Ruoyan dan bertanya dengan serius. Melihat ini, Shen Ruoyan awalnya merasa lega. Bagaimanapun, fakta bahwa Qiao Bai bersedia terus bertanya berarti dia tertarik dengan masalah ini. Tetapi, Shen Ruoyan menatap Qiao Bai dan tersenyum sedikit malu. Maksudku, yah, aku tidak begitu yakin apa itu. Sambil berbicara, Shen Ruoyan menyentuh hidungnya dengan ekspresi malu. Tampak agak canggung. Qiao Bai, Fu Tianguang mengangkat sebelah alisnya dan berkata terus terang. Kamu yakin tidak hanya main-main? Shen Ruoyan menggelengkan kepalanya dengan panik. Shen Ruowan juga ikut bicara dari samping. Ikut bermain dengan sempurna. Sebenarnya bukan berarti kami tidak ingin mengatakannya. Begini, Shen Ruowan ragu sejenak dan melirik Fu Tianguang, satu-satunya orang luar yang hadir. Itu tentu saja benar dalam konteks kesepakatan mereka. Namun, Shen Ruowan akhirnya angkat bicara. Benar sekali. Sumber daya ini, yang cocok untuk hewan peliharaan tipe air, sebenarnya berasal dari hewan peliharaan yang sangat istimewa di keluarga kami. Ia dapat menyediakan sumber daya yang paling sesuai untuk hewan peliharaan kita. Lebih rinci, kita hanya bisa membicarakannya setelah Qiao Bai menyetujui kesepakatan itu. Qiao Bai mengangguk, tidak menemukan sesuatu yang aneh dalam hal itu. Meskipun demikian, nama-nama banyak makhluk luar biasa masih terlintas dalam pikirannya.
Makhluk istimewa dan luar biasa yang mampu menyediakan sumber daya atribut air yang sesuai berdasarkan karakteristik hewan peliharaannya. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, sepertinya aku punya kesan samar tentangnya. Qiao Bai menyentuh dagunya, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Itu seperti mengambil risiko, ingin mencobanya. Ide itu hanya terlintas sesaat di benak Qiao Bai sebelum dia segera mengambil keputusan. Mencoba, Anda harus mencobanya. Lagi pula, apa yang perlu dia lakukan bukanlah hal yang sulit baginya. Tapi, Qiao Bai mengangguk. Sebelum Shen Ruoyan sempat menunjukkan ekspresi gembira, Qiao Bai melanjutkan, mari kita ubah ketentuan pertukarannya. Bagaimana kalau aku membantumu memeriksa apakah hewan peliharaanmu punya jalur evolusi baru? Mengapa? Shen Ruoyan terkejut mendengar ini. Bahkan jika hewan peliharaan Anda saat ini tidak memiliki jalur evolusi yang lebih sesuai, Anda dapat meninggalkan kondisi ini untuk hewan peliharaan Anda di masa mendatang. Shen Ruoyan baru mengontrak 2 hewan peliharaan sejauh ini dan sedang bersiap untuk mengontrak hewan peliharaan ketiga. Qiao Bai yakin ia tidak akan bisa memilih hewan peliharaan yang cocok saat itu. Shen Ruoyan merenung sejenak. Shen Ruoyan agak tergoda. Metode Qiao Bai untuk menjadi lebih kuat mungkin tidak cocok untuknya. Tetapi secara langsung menyesuaikan jalur evolusi untuk hewan peliharaan Anda atau sesuatu seperti itu. Jantungku berdebar kencang. Saya benar-benar terpesona. Bagus. Setelah berpikir selama 2 detik, Shen Ruoyan setuju tanpa ragu. Aku akan merugikan diriku sendiri jika tidak setuju. Memikirkan sumber daya yang dia gunakan untuk bertukar. Yah. Shen Ruoyan harus mengakui bahwa dia masih merasakan sedikit sakit hati. Sudahlah, ini adalah pengganti yang masuk akal. Selain itu, mengingat reputasi Qiao Bai saat ini, memintanya membantu meneliti jalur evolusi eksklusif hewan peliharaan bukanlah tugas mudah. Kedua belah pihak merasa mereka telah menang. Kontribusinya semuanya tidak signifikan. Yah, tidak seluruhnya. Tetapi semuanya dalam batas kemampuan saya. Qiao Bai dan Shen Ruoyan bertukar pandang. Keduanya menunjukkan ekspresi kepuasan. Apakah kita akan pergi sekarang? Meskipun kita sudah membahasnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda tinggalkan begitu saja. Bagaimanapun, masuk dan keluar Xincheng selalu menjadi masalah. Penerbangan ke dan dari bandara telah dihentikan hari ini. Jika Anda benar-benar ingin pergi, Anda harus menunggu hingga besok. Qiao Bai tinggal di Xincheng selama 1 malam. Qiao Bai menerima perawatan paling tulus dari grup obrolan di lembaga penelitiannya sendiri. Kapan kamu pulang? Ini sudah berlangsung terlalu lama. Mereka butuh Profesor Qiao Bai untuk hadir dan mengawasi semuanya. Qiao Bai mengetuk teleponnya beberapa kali dan membalas sekumpulan pesan yang bersemangat. Qiao Bai, dalam seminggu. Setelah mengirim pesan, Qiao Bai berhenti sejenak. Anda tidak seharusnya berbicara secara mutlak. Terlebih lagi, Qiao Bai memikirkan keberuntungan anehnya dan menambahkan satu lagi. Qiao Bai, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi. An Qing, Su Yu, Peng Yu, salam hangat untuk Profesor Qiao Bai. Qiao Bai tersenyum dan meletakkan ponselnya. Dikelilingi hewan peliharaannya, ia menepuk kepala masing-masing untuk menenangkan mereka. Hasil pertempuran hari ini, sebelum Qiao Bai sempat selesai berbicara, dia mendengar suara lolongan dan tangisan aneh yang kacau. Qiao Bai memandangi binatang piaraannya dengan perasaan campur aduk antara geli dan tak berdaya. Bising, mereka terus membuat keributan. Kata-kata ini tertulis jelas di mata Qiao Bai. Serangga mirip kucing yang memulai keributan itu belum menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Burung kecil yang paling bijaksana telah dengan patuh menutup mulutnya, melipat sayapnya, dan menekannya ke tubuhnya. Dia mengedipkan matanya yang besar, berair, dan berwarna merah keemasan lalu menatap Qiao Bai. Qiao Bai, sangat tidak mungkin bagiku untuk berhati lembut. Jika sebelumnya, saat ia baru saja menjadi penjinak binatang, Qiao Bai mungkin terpesona dengan kejenakaan hewan peliharaan yang lucu dan menggemaskan. Dari waktu ke waktu, saat Qiao Bai semakin mengenal sifat asli hewan peliharaannya, ia tidak akan mudah tertipu lagi. Terutama jika menyangkut hewan peliharaan mereka sendiri. Sama sekali tidak ada waktu untuk bersantai. Jika tidak,
mereka akan belajar lebih cepat tentang apa artinya memanfaatkan kebaikan seseorang. Melihat ekspresi serius Qiao Bai, makhluk-makhluk kecil yang tadi melolong itu semua dengan patuh menutup mulut mereka. Ular putih kecil, tenang.jpg. Ubur-ubur kecil, berperilaku baik.jpg. Malaikat, bisu.jpg. Belum lagi Little Wu, yang berada di garis depan berpura-pura tidak bersalah. Momen yang terakhir tersisa, yang paling berisik, langsung disorot. Chatbook, kepala besar dan tanda tanya besar. Apa yang terjadi dengan persaudaraan dan persahabatan yang dijanjikan kepada kita? Mereka tiba-tiba menghilang begitu saja. Qiao Bai tidak tahu apa yang dipikirkan Chatbug, tetapi dia tidak ragu untuk mengepalkan tinjunya dan meninju kepala Chatbug. Diam, memahami, serangga yang mirip, kucing itu matanya berkaca-kaca. Chatbug, Kiaki. Baiklah, baiklah, sudah cukup. Qiao Bai menatap pria kecil di depannya, matanya penuh ketidakberdayaan. Seberapa besar kekuatan yang kugunakan saat menyerang? Kau pikir aku tidak tahu? Meskipun orang lain tidak tahu, mereka tidak menggunakan kekerasan sama sekali. Jangan sebutkan betapa kerasnya sisik serangga kucing itu. Selama pertempuran hari ini, beruang raksasa lawan hampir tidak dapat menembus pertahanan si kecil. Begitulah berlebihannya. Mendengarkan kata-kata Qiao Bai, Chatbug masih memiliki ekspresi merintih di wajahnya. Dia ingin membenamkan kepalanya di pelukan Qiao Bai, dan semoga bisa mendorong Xiao Wu juga. Disayangkan, agak besar, itu gagal. Dua tanduk di kepalanya bahkan lebih mengganggu. Chatbug juga menatap Qiao Bai dengan mata berkaca-kaca. Qiao Bai mendesah tak berdaya sekali lagi. Mau bagaimana lagi? Anda memanjakan hewan peliharaan Anda sendiri. Aku menggerakkan tanganku untuk memberi ruang bagi serangga kucing itu, lalu mengangkat si kecil dan menggendongnya dalam pelukanku. Apakah itu baik-baik saja sekarang? Itu bukan masalah besar. Dia berhasil menghibur hewan peliharaannya, yang berebut perhatiannya, dengan menggendong mereka di kiri dan kanannya, beberapa di pangkuannya dan bersandar di punggungnya. Qiao Bai kemudian melanjutkan, aku tahu kamu juga sangat sedih atas kekalahan hari ini. Saat dia berbicara, Qiao Bai mendesah lagi. Perasaan kalah dua pertandingan berturut-turut. Qiao Bai mengerti, saya memahaminya dengan sangat baik. Jika dia tidak bahagia, hewan peliharaannya pun tidak akan bahagia. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Jika itu hanya masalah kurang terampil dibandingkan orang lain, maka Anda harus menerimanya. Sambil memikirkannya, Qiao Bai menundukkan kepalanya lagi dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala anak-anak kecil di rumah satu persatu. Kegagalan bukanlah hal yang buruk, tetapi kita harus belajar darinya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di lain waktu. Lagi pula, kalau kamu mau main terus, kerja sama tim dan kekompakanmu juga penting. Ini bukan hanya sekedar pemahaman diam-diam antara hewan peliharaan dan dia, sang penjinak binatang. Ada pula pemahaman diam-diam antara hewan peliharaan. Yang pertama sudah cukup misterius, itu hanya dapat digambarkan sebagai perasaan. Yang terakhir bahkan lebih misterius. Ini bukan tentang pemahaman diam-diam antara hewan peliharaan, tetapi lebih tentang aura di antara mereka. Hewan peliharaan dengan aura yang cocok dapat saling membimbing dengan aroma yang tertinggal saat memasuki atau meninggalkan pertempuran, membuat pertarungan lebih lancar dan memungkinkan mereka melepaskan kekuatan yang lebih besar. Namun bagaimana tepatnya Anda melakukannya? Tidak tahu. Metafisika, itu berdasarkan intuisi. Itu hanya dapat dipahami secara intuitif, tidak dijelaskan dengan kata-kata. Qiao Bai memberi isyarat dengan tangannya, mencoba membuat hewan peliharaannya mengerti apa yang dimaksudnya. Dia menundukkan kepalanya. Mereka bertemu dengan sepasang mata yang dipenuhi kebingungan dan keraguan. Qiao Bai berhenti sejenak. Lupakan saja. Apa yang bisa dilakukan Qiao Bai? Hari ini, mari kita tinjau kesalahan-kesalahan yang kita buat selama pertempuran. Sisanya, kita akan pelan-pelan saja. Ini benar-benar tidak bisa dilakukan terburu-buru. Itu sudah diputuskan. Qiao Bai berkompromi. Hewan peliharaan merasa puas. Setiap orang memiliki masa depan yang cerah. Titik. Qiao Bai tidak begadang malam itu, terutama saat dia sedang bepergian. Kecuali ada keadaan yang sangat khusus, Qiao Bai hampir tidak pernah begadang.
Saya mengambil penerbangan paling awal dari Xincheng ke Hengxi di pagi hari. Menghirup udara segar, Qiao Bai tampak tidak tergesa-gesa. Dua saudari, Shen Ruoyan dan Shen Ruowan, berjalan di kedua sisi Qiao Bai. Wajah mereka yang hampir identik dan cantik menarik banyak perhatian di sepanjang jalan. Namun, Qiao Bai yang berjalan di tengah tidak menunjukkan tanda-tanda merasa tidak nyaman. Fu Tianguang, yang berjalan di paling belakang, berkata, ada kesan acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Fu Tianguang, bagaimana Anda bisa terbiasa dengan ini? Sihir, ayo sarapan dulu. Fu Tianguang menggelengkan kepala, menyeret kopernya, menyusul Qiao Bai yang berjalan di depan, dan berkata dengan santai. Saya sudah mencoba semua restoran di Xincheng, dan tidak ada yang enak di sana. Apakah ada pilihan sarapan enak di Hengxi? Saat berbicara, tatapan Fu Tianguang tertuju pada saudara perempuan Shen Ruoyan dan Shen Ruowan. Faktanya, Fu Tianguang tidak dapat membedakan yang mana di antara kedua saudari itu. Jawabannya sederhana, mereka terlihat sangat mirip. Bahkan saudara kembar pun tidak perlu memiliki wajah yang sama. Fu Tianguang bergumam pada dirinya sendiri. Namun, itu bukan masalah besar jika Anda tidak dapat membedakannya. Siapa peduli siapa itu siapa? Yang penting, ikuti intuisi. Siapapun yang kamu temukan di tubuhmu, itulah dirimu. Shen Ruoyan, dibandingkan dengan diamnya Shen Ruoyan, adik perempuannya, Shen Ruowan, memutar matanya tanpa ragu sedikit pun. Makan atau tidak, terserah kamu. Jika kau bertanya padaku, kaulah orang yang benar-benar sesuatu. Shen Ruowan terdiam sejenak, lalu berbalik, menyilangkan lengannya, sedikit mengangkat dagunya, dan memanyunkan bibir merah mudanya. Mengapa kau mengikutiku? Kami tidak mengundangmu. Shen Ruoyan mengangguk panik di sampingnya. Itulah tepatnya yang saya maksud. Kedua saudari itu jelas mengundang Profesor Qiao Bai. Mengapa Fu Tianguang datang? Yang paling penting, kau masih dari Yulong. Kita sama sekali tidak ada hubungan apapun. Gerutu Shen Ruowan sambil menggertakkan gigi. Mereka berhenti menggenggam tangan mereka dan menatap Fu Tianguang dengan tatapan mata yang seolah ingin mengulitinya hidup-hidup. Saya sungguh tidak menyukai orang ini. Fu Tianguang merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan tajam kedua saudari itu. Meskipun, batuk-batuk, pernyataan itu tidak sepenuhnya tanpa dasar. Bukan. Memikirkannya, Fu Tianguang melirik Qiao Bai yang terjepit di antara kedua saudari itu, dan kepercayaan dirinya kembali. Menurutmu apa tujuanku ke sini? Kata Fu Tianguang sambil membusungkan dadanya. Tentu saja, untuk mencegah Qiao Bai ditipu oleh kalian berdua. Qiao Bai awalnya adalah tamuku. Aku harus bertanggung jawab atas Qiao Bai. Setidaknya, aku harus membawanya kembali ke kota New York tanpa cedera. Seharusnya itu tidak jadi masalah. Setelah mengatakan itu, Fu Tianguang merasa sepenuhnya tenang. Dan dia berhasil meyakinkan dirinya sendiri dengan prinsip-prinsip ini. Shen Ruoyan dan Shen Ruowan. Jika Profesor Qiao Bai tidak ada di sana, tidak akan mengherankan jika mereka bertarung dengan Fu Tianguang. Bahkan dengan Profesor Qiao Bai di sini, tinju mereka masih gatal ingin meninjunya. Tidak, mengapa kita tidak mencari tempat untuk bertarung saja? Mengapa orang ini memiliki lidah yang tajam? Yang lebih menyebalkan lagi adalah, orang yang berlidah tajam itu bahkan tidak menyadari betapa tajamnya lidahnya. Bagaimana seseorang bisa berargumen dengan hal ini? Nyata, mereka tidak membunuhnya karena kedua saudari itu cantik dan baik hati. Rasa dingin menjalar di tulang punggung Fu Tianguang. Tidak. Dia punya firasat bahwa ada yang sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadapnya di belakangnya. Itu pasti hanya imajinasiku. Fu Tianguang sama sekali tidak memikirkannya. Apa yang dapat dilakukan Shen Ruoyan dan Shen Ruowan ketika mereka melihat sikap riang pria ini? Salat dingin, itu sudah beres. Masih pagi. Aku akan mengajakmu sarapan dan makan camilan di Hengxi dulu. Shen Ruoyan melirik jam, lalu menoleh ke arah Qiao Bai dan berkata sambil tersenyum.